Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat, para saudaraku yang sedang melaksanakan puasa Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para ulama, para orang-orang yang menjadi pewaris para nabi. Semoga pada kesempatan ini pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Sunan Nasa'i bersama syarahnya Sunan Nasa'i karangan Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dan khasiahnya kitab Sunan Nasa'i yaitu Al-Imam As-Sanadi juz 3 tentang pahala puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muhsannif rahimallahu ta'ala fi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qiyamil Laili wa Tatawu'id bin Nahari. Kitab yaitu menerangkan tentang sholat malam dan sholat sunat pada siang hari. Shollu, ya, di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Qiyamil Laili wa Tatawu'in Nahari. Babul khisi ala sholati fil buyuti wal fadl fi dzalika. Bab yaitu tentang sholat malam yaitu dan sholat dan ibadah sunat di siang hari, yaitu dorongan untuk melaksanakan sholat di rumah dan keutamaan sholat di rumah. Akhbarona Al-Abbas bin Abdul Azim qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma qala hadatsana Juwairiyah bin Asma anil Walid bin Abi Hasim an Nafi' an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallu fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Artinya adalah Imam Nasa'i diceritakan oleh sahabat Abbas bin Abdul Azim. Sahabat Abbas bin Abdul Azim berkata, kami diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad bin Asma. Abdullah bin Muhammad bin Asma berkata, kami diceritakan oleh Juwairiyah bin Asma yang sumbernya dari Walid bin Abi Hasim yang sumbernya dari sahabat Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Ini ucapan Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholatlah kamu semua di rumah-rumah kamu semua dan jangan jadikan rumah kamu semua adalah rumah kuburan. Di sini pada kitab syarah disebutkan qolal karmani ai mislal kuburi bi'ala tusallu fiha. Disebutkan Imam Karmani mengatakan janganlah rumah-rumah kamu adalah rumah seperti kuburan. Di sini maksudnya adalah kamu semua tidak mau melaksanakan sholat di dalam rumah. Qala Ibnu Battal syubihal baitu alladhi la yusalla fihi bil qabri alladhi la yatabadu fihi wa naimu bil mayyiti alladhi in qata minhu fi'lul khairi. Imam yaitu sahabat Battal mengatakan rumah yang tidak dilaksanakan untuk melaksanakan ibadah sholat itu rumah itu diserupakan adalah dengan kuburan, yaitu rumah yang tidak pernah dilakukan untuk melaksanakan sholat dan rumah yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naimu bil mayyiti, di situ juga diserupakan orang
orang yang tidur karena tidak melaksanakan sholat itu sama halnya dengan orang yang dianggap diserupakan dengan orang yang meninggal dunia atau mayit, di mana tidak terputus pekerjaan baiknya. Jadi apabila kita ini malam hari atau siang hari, di mana kita punya rumah, kita punya villa, kita punya rumah, kita punya hotel, kita punya rumah-rumah mewah, rumah kita sendirilah saja sederhana, kita punya rumah. Apabila rumah itu kita biarkan, maka sama halnya rumah itu adalah seperti kuburan, karena tidak pernah digunakan untuk melakukan kebaikan, untuk melaksanakan sholat di rumah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menurut sahabat Battol ini rumah tersebut diserupakan dengan kuburan karena tidak digunakan untuk melaksanakan sholat, dan orang tersebut tidak mau beribadah di rumah tersebut. Maka orang yang tidur itu dianggap orang yang meninggal dunia, orang yang mayit. Kenapa orang yang tidur itu dikatakan orang yang mayit? Karena orang mayit itu tidak beraktivitas beribadah, melaksanakan kebaikan. Orang tidur pun juga sama, tidak beraktivitas melaksanakan ibadah. Wala tatakhiduha kuburo. Di sini pada kitab syarah, wala tatakhiduha kuburo. Aikal kuburi fil khuluwi an dzikrillahi washolati wala takunu kal amwati fil ghaflati an dzikrillahi washolati fatakunal buyutu lakum kuburan masakina lil amwati. Dan jangan jadikan rumah kamu adalah seperti kuburan. Di sini pada kitab syarah disebutkan, ibaratnya dan hal tersebut adalah wajah sabahnya atau persamaannya adalah rumah tidak digunakan untuk ibadah, kuburan seperti halnya kuburan itu juga tidak digunakan untuk ibadah. Maksudnya di sini adalah sepi, rumah yang sepi untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang sepi dari melaksanakan ibadah sholat. Dan jangan sepuasa kamu semua seperti orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal dunia dalam hal yaitu orang yang lupa. Orang mati adalah orang yang lupa dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati adalah orang yang tidak melaksanakan sholat, sehingga rumah-rumah kamu semua itu ibaratnya adalah rumah kuburan yang menjadi tempat-tempat tinggal bagi orang mati. Orang mati itu tempatnya dikubur, di alam kubur. Maka jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, rumah yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan pada kitab syarah, disebutkan kasirun minal ulama yarona anna sholata ramadhana fil masjidi afdalu wa hadza yukhalifu hadzal hadis. Kebanyakan ulama meyakini bahwasanya sholat jamaah tarawih di masjid itu lebih utama. Semakin banyak jamaahnya, semakin lebih banyak utamanya. Jadi kalau rumah kita dekat dengan masjid, ya jamaah di masjid. Kalau rumah kita dekat dengan musola, ya jamaah di musola. Kalau mungkin mau ada sekedar hanya ya sifatnya hanya selingan, mungkin kita mau jamaah di masjid yang mungkin makmumnya lebih banyak, silahkan, itu malah lebih baik. Tapi tidak apa-apa. Wong agama itu tidak memberatkan kepada kita semua. Kita semua ini kan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita dalam keadaan sakit, berjamaah di terdekat pun, di musola terdekat itu kok juga memang repot, memang berat. Meskipun musolanya itu dekat, karena posisinya ini sakit, ya di rumah kita berjamaah dengan keluarga, segenap keluarga di rumah juga tidak apa-apa. Mungkin juga kadangkala kita berjamaah di musola yang terdekat atau di masjid yang terdekat. Jadi hukum Islam itu fleksibel. Kalau memang kuat silahkan yang berat, kalau tidak berat ya silahkan yang ringan. Kalau tidak kuat ringan silahkan yang lebih ringan. Jadi kalau yang penting ini dasarnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza yukhalifu hadzal hadis. Hadis ini berbeda dengan tadi, ya. Artinya Rasulullah itu menganjurkan sholat sunat di rumah.
Tetapi hadis tersebut kan begitu. Ya, hadis tersebut tadi dikatakan sallu fi buyutikum wala tatakhiduha kubura. Sholatlah kamu semua di rumah-rumah kamu dan jangan jadikan rumah kamu adalah rumah kuburan, rumah yang mati. Matinya seperti kubur. Tetapi di sini kebanyakan para ulama meyakini bahwasanya sholat jamaah di masjid, yaitu sholat taraweh secara bersama, itu lebih utama daripada sholat taraweh di rumah sendirian. Kecuali dalam keadaan kita tidak mampu karena mungkin sakit, kaki sakit, badan sakit, panas dan seterusnya, kita berat untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid, maka juga kita kerjakan di rumah saja. Kemudian wahada yukhal, hadis ini adalah pendapat ulama ini adalah berbeda dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita gunakan ya komparasi. Kalau kita mampu berjamaah di masjid, di musola, ya kita jamaah di masjid dan di musola. Kalau memang tidak mampu karena udzur tertentu, ya mungkin karena ada kepentingan keluarga, acara keluarga, karena mungkin sakit, karena menjemput anak dan seterusnya, yang sekiranya memang tidak bisa jamaah di masjid atau musola, ya kita berjamaah di rumah bersama keluarga. Wa li'anna mauridahu sholatu ramadhana ila ayyuqala syara afdala ila ayyuqala syara afdala khina syara adauha fil masjidi min syiaril Islam, Allah taala a'lamu. Jadi sholat taraweh berjamaah di masjid secara itu tujuannya itu menurut ulama adalah lebih utama, lebih afdol dalam langkah syiar Islam. Islam itu mengajarkan syiar, mengajarkan dakwah, mengajarkan yaitu mengajak-ngajak saudara kita yang tidak taraweh ikut taraweh. Kemudian Islam itu mengajarkan persatuan, persaudaraan, ketemu dengan saudara, famili, tetangga, kerabat ketika berjalan menuju masjid atau musola, ketika kita berjalan melaksanakan sholat tarawih, atau kita ketemu di masjid atau di musola ketika melaksanakan sholat tarawih. Alangkah indahnya, inilah Islam, agama yang menyimpulkan, selalu menyimpulkan syiar Islam, agama yang selalu yaitu menyimpulkan persatuan, menyimpulkan persaudaraan, menyimpulkan agama yang mengajarkan kerukunan, agama Islam yang mengajarkan kebersamaan, agama Islam yang mengajarkan toleransi, agama Islam yang mengajarkan yaitu kebersamaan. Salat saja itu juga berjamaah. Di situ tidak membedakan yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, anak kecil, pejabat, kemudian orang pangkat, orang biasa, orang yang tidak punya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan yaitu takwanya, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa kita dapat melaksanakan sunnah Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apa kita semua mampu melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam itu indah, agama Islam itu adalah agama yang mengutamakan kebersamaan, bukan individualisme. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan yaitu ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan materialisme semata-mata tujuannya kerja, uang, tidak. Agama Islam selalu mengajar keseimbangan dunia dan akhirat, ruh, hati, jiwa diajarkan oleh agama Islam supaya terjadi keseimbangan dunia dan akhirat, pribadi dan sosial, jamaah dan tidak jamaah. Semua ini adalah menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kita semua. Fleksibel Islam, apabila kita semua berjamaah, silahkan berjamaah. Kalau tidak mampu berjamaah karena dalam keadaan darurat, maka tidak berjamaah, maka bisa juga kita berjamaah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sholat tarawih sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Kita semua melaksanakan jamaah bersama-sama. Kemudian kesunatan sebelum sholat tarawih, muka kita dicuci karena menghadap Allah Subhanahu wa taala, gigi kita disikat untuk menambah ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita melaksanakan sholat tarawih. Teman-teman, anak-anak istri, anak-anak kita, istri kita ajak untuk bersama sholat tarawih. Siapkan sebelumnya,
pelaksanaan sholat isya, siapan yang baik kita semua bisa berjamaah sholat isya, maka sebelumnya harus disiapkan dalam keadaan posisi perut kita kenyang, dalam keadaan posisi kita sudah berbuka puasa, dalam keadaan posisi badan kita juga sehat normal, dalam keadaan posisi kita semua ini adalah dalam bisa menjaga hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian para shaimin dan shaimat, saudaraku yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ibadah kita, ibadah di bulan Ramadan ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.